Bab 1351, Migrasi Sekte Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Selain memahami Fus Profundity dan mengirimkan materi ke dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda, Duan Lingtian menghabiskan sisa waktunya untuk memindahkan Lingtian Sect. Sekte Lingtian saat ini adalah sekte nomor 1 di benua awan. Berkat Han Xuanai, posisi sekte Lingtian melonjak di benua awan. Bahkan dua klan kuno tidak berani menyinggung mereka. Karena itu, migrasi sekte Lingtian berhasil. Terlepas dari sekelompok kaisar bela diri dan kaisar iblis, termasuk kaisar bela diri King Xuan dan kaisar iblis Menwu, yang datang untuk membantu, dua klan besar kuno juga mengirim pembangkit tenaga listrik untuk membantu. Pada saat ini, kaisar bela diri King Xuan, kaisar iblis Menwu, dan pembangkit tenaga listrik terkemuka lainnya menyadari bahwa ada banyak orang yang lebih kuat dari mereka di dua klan kuno. Yang benar-benar kuat di antara mereka bisa membunuh atau mengalahkan mereka hanya dalam satu pukulan. Ada banyak orang di sekte Lingtian. Meskipun banyak kaisar bela diri dan kaisar iblis datang untuk membantu, mereka hanya berhasil membawa semua orang ke Pulau Half Moon setelah melakukan 2 perjalanan. Untungnya, banyak orang datang untuk membantu, jika tidak, saya ingin tahu berapa lama waktu yang saya perlukan, Xuanai, Little Gold, Little White, dan Little Black untuk membawa semua orang dari sekte Lingtian ke Pulau Half Moon. Duan Lingtian bergumam pelan saat dia berdiri di atas Lingtian Peak. Hampir semua orang dari Lingtian sekte telah dipindahkan dan diserahkan kepada 3 wakil master pulau dari Pulau Half Moon. Puncak Lingtian di bawahnya seharusnya adalah situs baru Lingtian sekte. Namun, sekarang telah menjadi situs lamanya. Selain Duan Lingtian dan beberapa lainnya, puncak Lingtian saat ini hanya tersisa beberapa tetua dari sekte Lingtian. Para tetua sekte Lingtian yang tertinggal bertanggung jawab untuk menerima material dari benua awan untuk memulihkan lantai 2 pagoda indah 7 harta karun. Seiring berjalannya waktu, materi yang dikirimkan oleh orang-orang dari benua Cloud menjadi semakin sedikit. Akhirnya, tidak ada materi yang disampaikan sama sekali. Meskipun sejumlah besar seniman bela diri manusia dan binatang iblis di benua awan mencari tinggi dan rendah, mereka tidak dapat lagi menemukan bahan yang diperlukan untuk memulihkan lantai 2 dari 7 harta karun pagoda indah. Penatua Huo, berapa banyak lagi yang kita butuhkan? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo. Dia khawatir tentang kekurangan bahan. 50% dari lantai 2 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda telah dipulihkan, ini akan selesai jika kita memiliki sedikit lebih banyak material, kata Penatua Huo. Segera setelah sepenuhnya dipulihkan, Anda akan dapat memasuki lantai 2 untuk mengolah dan mendapatkan Jasper Celestial Sword. Pagoda 7 harta karun yang indah ini seperti lubang hitam, sejumlah besar material ini hanya berhasil memulihkan 50% darinya. Apalagi ini baru lantai 2, masih ada 5 lantai setelah ini. Itu membuatku sakit kepala. Duan Lingtian memaksakan senyum di wajahnya. Pada saat ini, bahan yang dibutuhkan untuk memulihkan Seven Treasures Exquisite Pagoda tidak lagi dapat ditemukan di benua awan. Tidak ada yang bisa kami lakukan, bahan yang kamu bawa adalah yang paling rendah. Wajar jika kami membutuhkan lebih banyak bahan bermutu rendah seperti itu, kata Penatua Huo. Jika Anda berhasil mendapatkan beberapa bahan bermutu tinggi yang telah saya ceritakan, kami hanya perlu 1 dari setiap barang untuk memulihkan sepenuhnya lantai 2 pagoda indah 7 harta karun. Penatua Huo, mengenai materi yang Anda sebutkan, bukan hanya saya, bahkan Xuanai belum pernah mendengarnya. Di mana Anda mengharapkan saya untuk mencari mereka? Duan Lingtian berkata dengan senyum paksa di wajahnya. Han Xuanai adalah putri dimanjakan dari kekuatan yang kuat di Dao Martial Seinland. Dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Apalagi dia, bahkan dia belum pernah mendengar materi yang telah disebutkan Penatua Huo. Tidak ada bahan seperti ini di planet ini. Penatua Huo mengerutkan kening yang jarang dia lakukan. Seharusnya tidak demikian, materi yang saya sebutkan itu berasal dari planet Tian Huang yang lama. Kamu seharusnya bisa mengumpulkan cukup banyak bahan bermutu tinggi di planet Tian Huang lama selama kamu mau mencarinya. Petik 2. Senyum Duan Lingtian berubah dipaksakan ketika dia mendengar kata-katanya. Secara alami, dia tahu planet Tian Huang tua yang Penatua Huo sebutkan adalah bumi dalam mitos kuno, manusia baru saja lahir saat itu. Mungkin saja materi seperti itu ada di planet ini, lagi pula, tidak mungkin bagi Xuanai untuk mengetahui setiap materi di planet ini,
kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Duan Lingtian mengetahui dari Penatua Huo bahwa lebih dari 80% bahan yang mereka terima dari benua awan untuk memulihkan lantai 2 pagoda indah 7 harta karun tidak dapat digunakan untuk memulihkan lantai 3 karena kualitas bahannya terlalu miskin. Menurut Penatua Huo, materi yang dia sebutkan dibagi menjadi 5 tingkatan. Kelima kelas tersebut adalah kelas rendah, kelas menengah rendah, kelas menengah tinggi, dan kelas tinggi. Yang terbaik di antara bahan yang dikumpulkan di benua Cloud adalah bahan kelas menengah rendah. Mayoritas dari mereka adalah bahan bermutu rendah. Bahan kelas rendah sama sekali tidak berguna dalam hal memulihkan lantai 3 pagoda indah 7 harta karun. Mereka membutuhkan setidaknya bahan kelas menengah rendah. Menilai dari kecepatan saat ini, aku khawatir akan butuh waktu lama untuk sepenuhnya memulihkan pagoda 7 harta karun yang indah. Duan Lingtian merasa tidak berdaya ketika memikirkan hal ini. Setelah beberapa waktu, Han Suenai kembali dari Pulau Half Moon di Overseas Saint Islands. Dia membawa kembali sejumlah besar bahan yang dia kumpulkan dari 4 kepulauan Saint luar negeri besar. Dibandingkan dengan bahan yang dikumpulkan di benua awan, jumlah bahan yang dibawa kembali oleh Han Suenai sangat menyedihkan. Namun, sebagian besar item kelas menengah rendah dan beberapa kelas menengah sehingga menambahkan 30% ke pagoda yang 50% dipulihkan. Saat ini, lantai 2 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda telah 80% dipulihkan. Setelah mencari tinggi dan rendah di benua awan dan 4 kepulauan Saint Agung, lantai 2 pagoda indah 7 harta karun hanya 80% yang dipulihkan. Duan Lingtian tersenyum kecut. Jika Anda dapat mengambil kembali bola naga di tubuh Little Devil Dragon, kami akan dapat segera mengembalikan 20% sisanya, kata Penatua Huo kepada Duan Lingtian. Penatua Huo, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sudah terlambat sekarang, dia telah pergi. Duan Lingtian tersenyum masam lagi. Secara alami, dia tahu naga iblis kecil yang Penatua Huo sebutkan adalah Diyong. Bentuk asli Diyong adalah naga iblis bercakar 5. Yang teratas di antara naga surgawi bercakar 5. Saya khawatir dia tidak akan memberi Anda bola naganya bahkan jika dia masih di sini, kata Penatua Huo. Mengapa? Duan Lingtian bertanya. Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa setelah Penatua Huo menjelaskannya kepadanya. Setiap naga hanya memiliki satu bola naga di dalamnya, bola naga itu setara dengan inti binatang buas iblis. Perbedaannya adalah naga dilahirkan dengan bola naga di tubuh mereka. Mereka akan mati jika bola naga itu diambil. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan bola naga adalah dengan membunuh naga itu. Bunuh naga iblis bercakar 5. Senyum Duan Lingtian tampak dipaksakan pada saat ini. Memang, itu seperti yang dikatakan Penatua Huo. Bahkan jika Wang Ba tidak pergi setelah mengambil alih tubuh Diyong, Duan Lingtian tidak akan bisa mendapatkan bola naga darinya. Meskipun dia bisa menggunakan tablet Devil Cell untuk membunuh Diyong, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Tidak peduli apa, Diyong telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Meskipun Diyong memiliki motif tersembunyinya sendiri, tidak dapat disangkal bahwa dia telah menyelamatkannya. Kembali ketika dia menggunakan tablet Devil Cell untuk ketiga kalinya di hutan batu hilang, dia akan mati jika bukan karena Diyong. Namun, Duan Lingtian masih terkejut ketika dia menemukan bola naga-naga iblis 5 cakar setara dengan beberapa bahan bermutu tinggi yang disebutkan oleh Penatua Huo. Jika itu masalahnya, bukankah materi bermutu tinggi yang disebutkan Penatua Huo harta karun pada tingkat yang sama dengan bola naga-naga iblis 5 cakar? Hatinya mencelos ketika memikirkan hal ini. Suenai pernah memberitahunya bahwa tidak banyak naga iblis cakar 5 yang tersisa di klan naga di Tanah Suci Bela di Ridao. Setiap saat, hanya ada 9 dari mereka. Itu berarti hanya ada 9 bola naga-naga iblis 5 cakar paling banyak di Tanah Suci Bela di Ridao. Sepertinya memulihkan pagoda 7 harta karun yang indah akan menjadi perjalanan yang panjang. Aku khawatir hanya ada harapan untuk memulihkan lantai 2 pagoda 7 harta karun yang indah ketika kita tiba di Tanah Suci Bela di Ridao, pikir Duan Lingtian untuk dirinya sendiri. Dia siap untuk pergi karena tidak ada bahan yang dibutuhkan untuk memulihkan Seven Treasures Exquisite Pagoda lagi yang dapat ditemukan di benua awan. Dia akan membawa kedua wanita itu keluar dari Seven Treasures Exquisite Pagoda setelah mereka bangun dari kultivasi mereka. Mereka akan meninggalkan benua awan bersama Han Suenai dan para tetua yang tersisa dari Sekte Lingtian ke Pulau Half Moon di Overseas Saint Islands.
Sebelum kedua wanita itu bangun, Duan Lingtian mengunjungi semua kaisar bela diri dan kaisar iblis, selain dari pembangkit tenaga listrik dari dua klan kuno, dan memberi mereka Sein Stone. Dia, Duan Lingtian, tidak akan pernah berutang budi kepada siapapun. Sehubungan dengan dua klan kuno, dia sudah meminta Han Suenai untuk menunjukkan rasa terima kasih atas namanya. Setelah kembali ke Pulau Half Moon, Duan Lingtian mengumpulkan semua orang dari Sekte Lingtian dan Pulau Half Moon. Pada saat yang sama, ia secara resmi menggabungkan 3 wakil Master Pulau dan murid Pulau Half Moon dengan Sekte Lingtian. 3 wakil Tuan Pulau dari Pulau Setengah Bulan yang telah menyerah di hadapan kekuatan Duan Lingtian tidak berani menolak sama sekali, apalagi bawahan mereka. Sejak saat itu, Sekte Lingtian berakar di Pulau Half Moon. Karena Lingtian Sekte telah pindah ke Half Moon Island, struktur bangunan di area tengah, tentu saja, perlu diubah. Di bawah komando Duan Lingtian, semua bangunan lama dihancurkan dan yang baru dibangun. Segera setelah itu, perkebunan Lingtian Sekte di Half Moon Island didirikan. Menyaksikan sekte megah di bawahnya, Duan Lingtian berseru, proyek besar seperti ini akan memakan waktu setidaknya 8 hingga 10 tahun untuk diselesaikan di bumi tempat saya dulu tinggal, namun, hanya butuh setengah tahun untuk menyelesaikan semuanya di sini. Duan Lingtian sangat senang melihat penyelesaian perkebunan baru. Sudah waktunya untuk pergi, Duan Lingtian bergumam pelan. Sudah waktunya untuk meninggalkan Half Moon Island dan menuju ke Dao Martial Seinland. Tidak peduli apakah itu untuk kembali ke bumi atau untuk mencari orang tuanya, dia harus pergi ke Dao Martial Seinland. Selain itu, dia penasaran dan ingin menjelajahinya. Bab 1352, Aku akan segera menjadi ayah. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Duan Lingtian telah mengatur segalanya dan siap untuk membawa kedua wanita itu dan Han Suenai untuk meninggalkan Pulau Half Moon dan menuju ke Dao Martial Seinland, Li Fei datang kepadanya. Aku ingin tinggal kembali, kata Li Fei kepada Duan Lingtian dengan ragu sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Mengapa, Anda tidak ingin pergi ke Dao Martial Seinland? Duan Lingtian bertanya, bingung. Pembangkit tenaga listrik ada di mana-mana di tanah suci Dao Martial. Jangan bicara tentang aku, itu berbahaya bahkan untukmu, aku tidak ingin membebanimu, kata Li Fei perlahan setelah dia menarik napas dalam-dalam. Juga, Sekte Lingtian tidak boleh tanpa pemimpin, aku ingin tetap di belakang dan jaga Lingtian Sekte untukmu. Dia tidak mau berpisah dengan suaminya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk tetap rasional. Itu sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. Tuan muda, saya ingin tinggal juga, kata KR sebelum Duan Lingtian bahkan berhasil menanggapi Li Fei. Mirip dengan Li Fei, dia tidak ingin membebani Duan Lingtian dan memperlambatnya. Tidak peduli apakah itu KR atau Li Fei, keduanya harus menghadapi fakta bahwa tidak mungkin mereka memiliki kekuatan yang setara atau lebih kuat dari Duan Lingtian yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di sisinya dan membantunya. Oleh karena itu, mereka telah memutuskan untuk tinggal dan mengurus Sekte Lingtian untuknya. Dengan melakukan ini, itu bisa dianggap sebagai mereka berbagi beban laki-laki mereka. Sister Feier, Sister KR, Anda tidak perlu melakukan itu. Anda dipersilakan untuk tinggal di tempat saya jika Anda khawatir Anda akan menahan Duan Lingtian. Rumah saya sangat aman, kata Han Suenai kepada kedua wanita itu segera setelah KR selesai berbicara. Suenai, aku tahu kamu mengatakan ini dengan niat baik. Namun, apa perbedaan antara tinggal di tempat Anda dan tinggal di Pulau Half Moon? Selanjutnya, saya dapat membantu merawat Sekte Lingtian jika saya tinggal di Pulau Half Moon, kata Li Fei sambil tersenyum. Namun, ada sedikit keengganan di kedalaman matanya. Itu benar. Terlebih lagi, Little Gold, Little Black, dan Little White belum juga pergi. Mereka bisa menemani kita, kata KR sambil mengangguk. Secara alami, Duan Lingtian tidak mau membiarkan kedua wanita itu tetap tinggal. KR, Feier kecil, bukankah kalian berdua mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkanku lagi? Kali ini berbeda. Selain itu, Anda selalu dapat kembali dan mengunjungi kami kapanpun Anda mau jika KR dan saya tinggal di Pulau Half Moon, kata Li Fei sambil menggelengkan kepalanya. KR mengangguk pada kata-kata Li Fei. Akhirnya, Duan Lingtian harus berkompromi karena tidak mungkin dia bisa mengubah pikiran kedua wanita keras kepala itu. Namun, mereka butuh waktu lama untuk akrab satu sama lain sebelum dia pergi. Dia memenuhi permintaan kedua wanita itu,
menanam benih cinta di masing-masing tubuh mereka. Benih cinta mereka akan mekar dan berbuah 10 bulan kemudian. Saya pasti akan kembali ketika anak-anak lahir, Duan Lingtian berjanji pada kedua wanita itu sebelum mereka berpisah. Jangan khawatir tentang KR dan aku ketika kamu berada di tanah suci Dao Martial, kami akan menjaga diri kami dengan baik. Kami sangat aman dengan Little Gold, Little Black, dan Little White di sekitarnya, kata Li Fei. Tuan muda, Sister Feier dan saya akan menunggu Anda kembali, kata KR kepada Duan Lingtian dengan mata berbinar. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap kedua wanita itu dengan sayang dengan sedikit keengganan. Dia kemudian mengalihkan fokusnya ke 3 orang kecil dan berkata dengan sungguh-sungguh, emas kecil, hitam kecil, dan putih kecil, tolong jaga Sister KR dan Sister Feier Anda dengan baik. Saudaraku, jangan khawatir, saya di sini, dan saya akan merawat Sister KR dan Sister Feier dengan baik, kata gadis kecil berbaju emas kepada Duan Lingtian dengan serius. Itu benar, saudara, dengan saya dan Little White di sini, kami tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Sister KR dan Sister Feier, kata Little Black dengan percaya diri. Aku percaya pada kalian semua. Duan Lingtian tahu dia bisa mengandalkan kemampuan ketiga anak kecil itu. Kekuatan 3 orang kecil saat ini tidak kalah dengan 3 wakil master pulau Half Moon Island sama sekali. Duan Lingtian dan Han Suenai meninggalkan 2 wanita dan 3 orang kecil yang tampak tidak mau berpisah dengan mereka. Mereka segera menghilang di depan mata mereka. Pada saat ini, air mata mengalir di wajah cantik KR dan Li Fei. Mereka mencoba yang terbaik untuk menahan air mata mereka ketika Duan Lingtian ada karena mereka tidak ingin dia melihat mereka menangis. Sekarang setelah dia pergi, mereka tidak perlu menahan diri lagi. Sementara itu, Duan Lingtian dan Han Suenai melakukan perjalanan di atas lautan luas dan tak terbatas di utara Pulau Half Moon. Duan Lingtian merasa sedikit sedih di awal perjalanan. Dia secara bertahap merasa lebih baik setelah Han Suenai menghiburnya. Namun, emosinya bergejolak. Perasaan itu tak terlukiskan. 2 anak saya akan lahir 10 bulan kemudian. Inilah alasan mengapa Duan Lingtian merasa emosional. Dia akan segera memiliki anak. Dia akan segera menjadi seorang ayah. Dimanapun saya berada, saya pasti akan kembali dalam 10 bulan. Saya ingin bersama KR dan Little Feier untuk menyaksikan kedatangan 2 kehidupan kecil. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Suenai, kamu meninggalkan Dao Martial Saint Land sendirian, bukankah ayahmu mengkhawatirkanmu? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Han Suenai di sebelahnya. Dia ingat setiap kali Han Suenai datang ke benua awan di masa lalu, dia akan memiliki King Nu di sisinya, namun, dia datang ke sini sendiri kali ini dengan 3 orang kecil. Saudara Lingtian, seseorang datang bersamaku ketika aku meninggalkan tanah suci Dao Martial kali ini, tapi aku membuat mereka menunggu di dekat laut di selatan tanah suci Dao Martial, kata Han Suenai, sangat jarang melihat orang suci. Panggung rudimen dan panggung penumpahan fana dalam perjalanan ke Dao Martial Saint Land, apalagi pembangkit tenaga Saint Stage, jadi tidak perlu khawatir tentang bahaya. Selanjutnya, bahkan jika kita bertemu seseorang dengan niat buruk, kecuali itu adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage, saya tidak takut pada mereka, meskipun Dao Talisman tidak bisa membunuh mereka, itu masih bisa melukai dan menahan mereka, kata Han Suenai dengan percaya diri. Jimat Dao, Duan Lingtian berkata, aku mengerti. Dia baru ingat Han Suenai memiliki jimat Dao bersamanya, hanya segelintir penggarap Dao di atas tahap Saint Rudiment yang bisa menggambar jimat Dao. Suenai, dengan kecepatan kita saat ini, berapa lama lagi yang kita butuhkan sebelum kita tiba di tanah suci Dao Martial? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekitar setengah bulan, kata Han Suenai. Setengah bulan, itu akan memakan waktu selama itu. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar ini. Orang harus tahu dia hanya perlu beberapa hari untuk melakukan perjalanan dari Pulau Half Moon ke benua awan dengan kecepatannya saat ini. Namun, mereka membutuhkan setengah bulan untuk sampai ke Dao Martial Saint Land. Brother Lingtian, saya mendengar percakapan antara Anda, Sister KR, dan Sister Feier sebelumnya. Saya mendengar Anda mengatakan Anda akan kembali ketika anak-anak lahir sebelum Anda berpisah, apakah mereka? Han Suenai bertanya main-main sambil mengedipkan matanya yang besar dan unik. Tepat sekali, mereka akan jatuh tempo 10 bulan kemudian. Duan Lingtian mengangguk dengan gembira. 10 bulan,
Han Xuenai berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, "Saudara Lingtian, siapa yang memberitahu Anda bahwa anak-anak Anda akan lahir 10 bulan kemudian? Bukankah itu 10 bulan? Kan biasanya memakan waktu 10 bulan. Itu pengetahuan umum," kata Duan Lingtian seolah-olah dia tahu apa yang dia bicarakan. "Xuenai, kamu tidak akan tahu itu karena kamu belum pernah melahirkan." "Saya tidak akan tahu itu karena saya belum pernah melahirkan, Saudara Lingtian. Maksud Anda tahu karena Anda pernah melahirkan sebelumnya." Han Xuenai mengejek saat dia memutar matanya ke arah Duan Lingtian. "Dasar nakal, mungkin aku pernah melihat babi berlari meskipun aku belum pernah mencicipi dagingnya sebelumnya." Duan Lingtian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Senyum Han Xuenai semakin lebar saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata dengan percaya diri, "Saudara Lingtian, Anda masih sangat yakin bahwa Sister KR dan Sister Feier akan melahirkan setelah 10 bulan, jelas Anda belum pernah melihat babi berlari." "Xuenai, apa yang ingin kamu katakan?" Duan Lingtian bertanya dengan skeptis, mengerutkan kening. Senyum di wajahnya telah menghilang. "Kakak Lingtian, selama 10 bulan hanya berlaku untuk orang-orang di bawah tahap bawaan, jika pria dan wanita berada di atas tahap bawaan, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun sebelum anak itu tiba." Han Xuenai menjelaskan, pria dan wanita yang baru saja menembus ke Inate Stage atau Void Praying Stage hanya melahirkan setelah 1 tahun kan. Semakin tinggi kultivasi pasangan, semakin lambat anak mereka lahir, namun, semakin lambat anak itu lahir, semakin menonjol dia. Dikatakan mereka lahir belakangan karena mereka menyerap energi asal bawaan di tubuh ibu mereka, oleh karena itu, semakin lama anak itu lahir, semakin luar biasa bakat mereka. Han Xuenai melanjutkan, dengan Saudara Lingtian, Sister KR, dan basis kultivasi Sister Feier, tidak mungkin anak-anak Anda akan lahir sebelum 3 atau 5 tahun. 3-5 tahun. Rahang Duan Lingtian jatuh ketika dia mendengar kata-kata Han Xuenai. Dia hanya mendengar tentang Kaan 10 bulan, dia belum pernah mendengar tentang Kaan selama 3-5 tahun. Apakah itu sesuatu yang manusia mampu lakukan? "Xuenai, bagaimana kamu tahu tentang semua ini?" Duan Lingtian bertanya dengan skeptis sambil menatap Han Xuenai. Dia tidak tahu bagaimana seorang gadis seperti dia akan tahu tentang hal-hal seperti itu. "Saudara Lingtian, bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Itu mungkin untuk melihat babi berlari bahkan jika Anda belum pernah mencicipi daging mereka sebelumnya." Han Xuenai mengulangi kata-kata Duan Lingtian kembali kepadanya sambil tersenyum kecut. Akhirnya, dia mencoba mengkonfirmasi masalah itu lagi. "Xuenai, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar?" Bang, 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 bang. Han Xuenai baru saja akan merespon ketika sebuah ledakan keras menginterupsinya. Sebuah ledakan mengganggu lautan damai di bawahnya dan Duan Lingtian saat air laut memercik kemana-mana. Seolah-olah batu raksasa telah dilemparkan ke laut. Sebelum Duan Lingtian dan Han Xuenai berhasil bereaksi, lautan yang bergemuruh mulai berputar tiba-tiba, menciptakan daya hisap yang kuat. Kekuatan menyelimuti Duan Lingtian dan Han Xuenai hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan kekuatan yang tak terkalahkan menutupi tubuhnya saat menariknya ke laut. Selanjutnya, ia ditelan oleh pusaran air yang muncul di permukaan laut. Bab 1353, Duan Lingtian hilang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saudara Lingtian, menghadapi daya hisap yang kuat, Han Xuenai berhasil menguasai dirinya dengan paksa. Ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari Duan Lingtian terperangkap dalam pusaran air yang cepat. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat terbang ke pusaran air yang cepat. Pada saat yang sama, sebuah permata aneh muncul di tangannya dari udara tipis. Dia menghancurkan permata itu segera setelah itu muncul. Sinar 7 warna muncul dan melesat ke langit. Sinar 7 warna bersinar sampai ke langit dan hanya memudar setelah waktu yang lama. Bang! Ketika Han Xuenai menyerbu ke dalam pusaran air, dia tidak terpengaruh oleh gaya hisap. Ada lapisan pelindung cahaya transparan yang menutupi tubuhnya yang mengisolasi air laut di sekitarnya. Dia masih bisa mengendalikan gerakannya meskipun dia berada di pusaran air. Air laut yang cepat dan berputar-putar di dalam pusaran air menghantam perisai cahaya transparan, menyebabkannya bergetar. Namun, Han Xuenai tidak punya waktu untuk peduli tentang itu. Wajahnya serius saat dia menyelam lebih dalam ke laut, mengikuti pusaran air.
Segera setelah itu, dia tiba di dasar laut. Pada saat yang sama, dia melihat penyebab pusaran air itu adalah makhluk raksasa yang terbaring rata di dasar lautan. Mulutnya yang menakutkan terbuka lebar. Energi yang keluar dari mulutnya adalah penyebab munculnya pusaran air di lautan. Beberapa ikan laut dalam ditangkap di pusaran air, gagal melarikan diri darinya. Itu adalah binatang yang menelan laut. Mengapa binatang yang menelan laut ada di sini? Han Suenai berseru saat ekspresinya berubah. Jelas dia mengenali makhluk di depannya. Binatang buas di Dao Martial Saint Land dibagi menjadi dua kategori. Salah satunya adalah Saint Beast sementara yang lain adalah Wild Beast. Saint Beast yang menerobos ke Inate Stage cerdas. Mereka berbicara dalam bahasa manusia dan bahkan mengambil bentuk manusia. Mereka tidak berbeda dari manusia dalam bentuk manusia mereka. Mereka bisa mengolah taktik perkawinan Saint Grade dan menggunakan senjata Saint seperti manusia. Mereka juga dibagi menjadi penggarap bela diri dan penggarap Dao. Karena mereka adalah Saint Beast, tubuh mereka, secara alami, lebih kuat daripada manusia biasa. Beberapa Saint Beast akan berkurang kekuatannya ketika mereka mengambil bentuk manusia. Namun, ketika mereka kembali ke bentuk aslinya, mereka akan mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka. Wild Beast berbeda dari Saint Beast. Jika Saint Beast disukai oleh dewa, maka binatang liar ditinggalkan oleh dewa. Dibandingkan dengan Saint Beast, menerobos ke Inate Stage lain, Wild Beast tidak memiliki kecerdasan manusia bahkan jika mereka berhasil menerobos ke Mortal Shading Stage, Saint Rudiment Stage atau Saint Stage. Mereka tidak akan bisa berbicara seperti manusia, apalagi berwujud manusia. Mereka mirip dengan binatang buas yang belum berevolusi di benua awan. Mereka hanya bertahan hidup melalui insting mereka. Mereka hidup dengan aturan alam, yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Itu adalah survival of the fittest. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, tidak dapat mengambil bentuk manusia seperti Saint Beast atau mengolah metode manusia, taktik bela diri dan menggunakan Saint Weapons untuk bertarung, kecepatan kultivasi mereka tidak kalah dengan Saint Beast. Selain itu, tubuh mereka lebih kuat dari Saint Beast. Jika binatang liar dan binatang suci pada level yang sama bertarung, binatang suci itu mungkin tidak cocok untuk itu bahkan jika itu berwujud manusia, menggunakan senjata suci dan taktik bela diri kelas suci. Tubuh binatang liar terlalu kuat, yang terlemah sebanding dengan tubuh naga 3 cakar dari klan naga. Yang kuat bahkan bisa dibandingkan dengan naga surgawi 4 cakar dari klan naga. Tubuh binatang liar adalah keuntungan terbesar mereka. Naluri pertempuran mereka yang diasah dari 100, 1000 atau 10.000 pertempuran adalah teknik mereka yang paling kuat. Itu tidak kalah dengan taktik bela diri Saint Grade. Yang muncul di hadapan Han Suenai justru salah satu dari binatang liar. Binatang yang menelan laut. Han Suenai tahu bahwa itu adalah binatang yang menelan laut di tahap penumpahan fana awal. Kamu menelan saudara Ling Tian. Wajah Han Suenai berubah serius dan dingin ketika dia melihat makhluk raksasa di depannya. Keceriaan di matanya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, itu telah diganti dengan niat membunuh. Nona muda, tepat ketika Han Suenai hendak menyerang, dua suara hormat terdengar bersamaan. Pada saat yang sama, dua siluet besar muncul di belakang Han Suenai dan membungkuk padanya. Mereka adalah dua pria parubaya yang menjulang tinggi. Penampilan mereka sangat biasa-biasa saja sehingga kebanyakan orang tidak akan memperhatikan mereka. Namun, dilihat dari perisai cahaya transparan di tubuh mereka yang tetap tidak terpengaruh oleh air laut yang deras, kekuatan mereka pasti jauh lebih kuat daripada Han Suenai. Kedua pria parubaya itu telah menanggapi sinar sinyal yang dirilis Han Suenai sebelumnya. Ayahnya telah mengirim mereka untuk melindunginya. Namun, ketika dia meninggalkan Dao Martial Saint Land, dia meninggalkan mereka di laut selatan dari Dao Martial Saint Land. Bunuh itu telah menelan saudara Ling Tian. Berhati-hatilah agar kamu tidak menyakitinya, perintah Han Suenai. Ya, salah satu pria parubaya mengangguk dengan serius dan mengambil langkah maju segera setelah dia selesai berbicara. Garis cahaya melesat keluar dari bawah kakinya ketika dia melangkah maju. Itu menembus kepala si Engulfing Beast hanya dalam sekejap mata, menyebabkannya jatuh. Itu dibunuh begitu saja. Saat mulutnya yang besar menutup, pria parubaya lainnya menghilang ke udara. Air tidak beriak dari gerakannya, itu sangat aneh. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di mulut raksasa si Engulfing Beast. Dia membuka mulut besar si Engulfing Beast dengan mudah dan merobek mulutnya sampai ke tubuhnya. Namun,
Itu tidak terlihat mengerikan karena bangkai, darah, dan daging si engulfing beast sudah dibekukan. Mereka hanya hancur seperti batu. Sementara itu, ikan yang ditelan oleh si engulfing beast yang belum dicerna berenang dengan cepat, lolos dari kematian. Ada seorang lelaki tua di perut si engulfing beast. Orang tua itu berterima kasih kepada pria parubaya itu dan membungkuk hormat kepadanya setelah dia melarikan diri dari si engulfing beast. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku. Dia adalah iblis yang telah mengambil bentuk manusia. Dia baru saja lewat ketika dia bertemu dengan si engulfing beast dan sayangnya ditelan olehnya. Dia pikir dia pasti akan mati dan tidak berharap bahwa dia akan diselamatkan. Di mana saudara Ling Tian? Han Xuanlai tiba di depan lelaki tua itu dan melihat sekeliling. Ekspresinya berubah ketika dia menyadari Duan Ling Tian tidak bisa ditemukan. Setelah melihat bangkai makhluk itu, pria parubaya yang membekukan si engulfing beast dan membunuhnya berkata kepada Han Xuanlai dengan hormat, "Nona muda, ada bekas yang ditinggalkan oleh penggarap iblis di tubuh si engulfing beast ini. Penggarap iblis pasti telah mengendalikannya untuk datang ke sini. Kalau tidak, seharusnya tidak ada binatang yang menelan laut di sini." Penggarap iblis. Ekspresi Han Xuanlai berubah drastis ketika dia menyadari bahwa insiden ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Han Xuanlai menarik napas dalam-dalam. Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya dengan mendesak, "Apakah Anda melihat orang lain ketika Anda ditelan oleh binatang yang menelan laut?" Seorang pria muda berpakaian ungu. "Aku melihatnya." Orang tua itu mengangguk. "Saat saya tertelan, saya melihat seorang pemuda yang tidak sadarkan diri di belakang saya. Dia hampir tertelan juga. Pada saat kritis, saya melihat bayangan hitam melintas, dan pemuda itu menghilang." Seorang penggarap iblis mengendalikan binatang yang menelan laut ini dan membawa saudara Ling Tian pergi. Pikiran Han Xuanlai menjadi jernih. Dia memandang dua pria parubaya di sebelahnya dan memerintahkan, "Tidak peduli apa, kita harus menemukan kakak Ling Tian." Ya, kedua pria parubaya itu pergi ke dua arah setelah dia selesai berbicara dan memulai pencarian mereka jauh di dalam lautan. Siapa yang akan datang dengan semua ini hanya untuk membawa saudara Ling Tian pergi, karena dia mampu mengendalikan binatang penumpahan laut tahap penumpahan awal, itu berarti dia setidaknya di atas tahap penumpahan fana menengah. Hati Han Xuanlai tersentak saat dia berpikir dalam hati, dengan kemampuannya, tidak sulit baginya untuk langsung menculik kakak Ling Tian. Kenapa dia melakukan ini? Hanya ada satu kemungkinan. Dia takut padaku. Han Xuanlai menarik napas dengan tajam saat dia memikirkan hal ini. Itu berarti, penggarap iblis ini tahu bahwa dia tidak akan bisa membawa saudara Ling Tian pergi karena aku di sini. Itu sebabnya dia mengendalikan binatang yang menelan laut untuk mengulur waktu. Segalanya menjadi lebih jelas bagi Han Xuanlai semakin dia memikirkannya. Di Yong. Itu pasti Di Yong. Ketika dia akhirnya menjernihkan pikirannya, orang pertama yang dia pikirkan adalah Wang Bai yang mengambil alih tubuh naga iblis 5 cakar saat itu. Dia saat ini dikenal sebagai Di Yong. Dia pergi lebih awal, pasti ada sesuatu yang dia inginkan agar dia melakukan ini. Han Xuanlai hampir yakin orang yang membawa Duan Ling Tian pergi adalah Di Yong, namun, dia tidak tahu mengapa Di Yong melakukan ini. Apakah ada sesuatu yang dia inginkan dari saudara Ling Tian? Mungkin itu tablet Devil Cell, namun, apakah dia menginginkannya bahkan jika itu diberikan kepadanya? Tablet Devil Cell adalah kutukan penggarap iblis. Itu dinamai senjata Super Saiyan dan terdaftar di 10 peringkat senjata Saiyan Agung karena satu karakteristik unik. Selain itu tidak lebih baik dari senjata Saiyan lainnya. Han Xuanlai merasa itu tidak masuk akal semakin dia memikirkannya. Mungkinkah pagoda itu? Segera setelah itu, Han Xuanlai mengingat pagoda yang dia dan Di Yong tidak bisa dekati tetapi Duan Ling Tian bisa. Orang bisa mengatakan bahwa pagoda itu tidak sederhana sama sekali. Dia merasa pagoda itu tidak kalah dengan pagoda langit luas, salah satu senjata Super Saiyan. Jika itu masalahnya, kakak Ling Tian seharusnya aman untuk saat ini, pikir Han Xuanlai dalam hati, lega. Jika saya adalah dia, dan saya menginginkan pagoda dan rahasianya, saya tidak akan membiarkan tablet segel iblis tetap menjadi milik saudara Ling Tian. Bagaimanapun, dia adalah seorang penggarap iblis, saudara Ling Tian bisa membunuhnya dengan tablet Devil Cell. Kemungkinan terbesar adalah dia mengambil cincin tata ruang broter Ling Tian dan menghapus klaim kepemilikan darah dengan energi spiritualnya. Han Xuanlai berspekulasi saat dia menenangkan dirinya perlahan. Klaim kepemilikan darah pada cincin spasial di benua fana lemah.
Siapapun di atas tahap penumpahan fana dapat menghapus klaim kepemilikan darah dari cincin tata ruang secara paksa dengan menggunakan energi spiritualnya. Bab 1354, Apa yang Di Yong Cari. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Aku tidak mati. Duan Lingtian akhirnya sadar kembali. Dia merasa berat di kepalanya. Aku ingat, aku tersedot ke dalam pusaran air yang tiba-tiba muncul di lautan. Pusaran air itu sangat kuat. Aku tidak bisa menahannya meskipun aku cukup kuat untuk mengalahkan mereka yang berada di bawah tahap penumpahan fana. Kekuatan pusaran air pasti berada di atas tahap penumpahan fana. Saya pikir saya pingsan karena deburan ombak dari pusaran air. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kesadaran. Di mana tempat ini? Duan Lingtian sadar kembali dan memperhatikan sekelilingnya dengan baik. Dia menemukan dia berada di sebuah pulau kecil dan tandus, dikelilingi oleh lautan luas. Di mana cincin tata ruangku? Segera setelah itu, Duan Lingtian menyadari bahwa cincin tata ruangnya hilang. Itu menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, suara dingin bergema dari atas, dan siluet besar muncul di hadapannya. Apakah kamu mencari ini? Itu adalah pria parubaya berpakaian hitam. Dia besar, tinggi, dan berotot. Dia tampak seperti menara saat dia berdiri di sana. Lebih penting lagi, dia memegang cincin tata ruang di tangannya. Duan Lingtian, tentu saja, akrab dengan cincin tata ruang. Bagaimanapun, itu adalah cincin spasialnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia mengalihkan fokusnya dari cincin tata ruang ke wajah pria parubaya berpakaian hitam itu. Mengapa kamu di sini? Juga, kenapa cincin tata ruangku bersamamu? Pria parubaya berpakaian hitam tidak lain adalah Di Yong yang telah meninggalkan Half Moon Island di Overseas Saint Islands beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, Wang Ba yang mengambil alih tubuh Di Yong. Wang Ba adalah sisa jiwa dari penggarap iblis yang telah tinggal di dalam tubuh Duan Lingtian saat itu. Dia pernah menyelamatkan hidup Duan Lingtian dengan tujuan menggunakan dia untuk mencari tubuh yang cocok untuk dirinya sendiri. Di Yong tidak menjawab Duan Lingtian. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan suaranya yang dalam, "Nak, di mana pagodanya?" Setelah menghapus klaim kepemilikan darah pada cincin tata ruang Duan Lingtian dengan energi spiritualnya di tahap penumpahan fana, dia mengambil kepemilikan cincin tata ruang Duan Lingtian, namun, dia tidak menemukan pagoda indah di dalamnya. Dia menyadari Duan Lingtian telah menyembunyikan pagoda indah itu di tempat lain, dan dia yakin itu ada di suatu tempat di sekitar Duan Lingtian. Meskipun dia tidak tahu di mana Duan Lingtian menyembunyikan pagoda itu. Karena ukurannya yang fleksibel, itu pasti disembunyikan di suatu tempat yang tidak mencolok. Bagaimana Anda menghapus kepemilikan pada cincin tata ruang saya? Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan bahwa dia telah kehilangan koneksi ke cincin tata ruangnya, dan ekspresinya berubah secara drastis lagi. Energi spiritual di atas tahap penumpahan fana dapat dengan mudah menghapus kepemilikan cincin tata ruang di bawah tahap senjata suci, kata Di Yong dengan tenang. Aku tahu pagoda itu pasti bersamamu, katakan di mana kamu menyembunyikannya. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukannya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia hanya melihat Di Yong setelah beberapa saat dan menyeringai. Sepertinya kamu telah mengklaim kepemilikan cincin tata ruangku, apa? Tablet Devil Cell tidak melakukan apapun padamu. Dia merasa sedikit menyesal saat ini. Jika dia tahu hari ini akan datang, dia akan meningkatkan cincin tata ruangnya ke kelas kuasi royal. Jika dia melakukan itu, cincin tata ruangnya akan selangkah lebih dekat ke Saint Stage. Dia bisa saja menghindari seseorang yang melepaskan kepemilikannya atas cincin itu. Huff. Wajah Di Yong berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tentu saja, tablet Devil Cell hampir sampai ke Di Yong. Saat dia mengklaim kepemilikan cincin tata ruang Duan Lingtian, tablet Devil Cell telah bergerak ketika menyadari kehadirannya. Dia telah menghapus kepemilikan cincin tata ruang segera setelah dia menemukan pagoda tidak ada di sana. Dia benar-benar khawatir tablet Devil Cell akan menekan jiwanya lagi. Seperti kata pepatah, seorang anak yang terbakar takut api. Di mana Suenai? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam setelah dia tenang. Dia tahu alasan mengapa Di Yong ada di sini. Dia ada di sini untuk pagoda 7 harta karun yang indah.
Diong pasti telah memperhatikan betapa luar biasanya pagoda 7 harta karun yang indah itu dan menjadi serakah. Namun, dia tidak secara impulsif mengambilnya karena tablet Devil Cell dan Han Suenai selalu bersama Duan Lingtian. Itu sebabnya dia menunggu sampai hari ini. Ketika Duan Lingtian pingsan, dia telah melepaskan cincin tata ruangnya dan mengklaim kepemilikannya sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan tablet segel iblis. Tanpa tablet Devil Cell, Duan Lingtian tahu betul bahwa dia seperti harimau tanpa giginya. Diong sama sekali tidak takut padanya. Saya kira gadis kecil itu memiliki orang-orang yang mencari Anda di mana-mana saat ini. Diong menyeringai dan berkata dengan percaya diri, namun, mereka tidak akan dapat menemukan Anda. Duan Lingtian lega mendengar bahwa Suenai selamat. Duan Lingtian memandang Diong dengan dingin. Tidak sulit baginya untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Dia telah menghubungkan titik-titik itu setelah dia tenang. Namun, dia menginginkan konfirmasi dari Diong sehingga dia bertanya dengan suaranya yang dalam, "Ada pusaran air di lautan sebelum aku pingsan, apakah kamu melakukan itu?" Tepat sekali, Diong langsung mengakui. Pusaran air itu disebabkan oleh si Engulfing Beast. Aku memberi si Engulfing Beast sebuah merek perbudakan, dan itu pergi ke bagian lautan di bawah perintahku. Aku telah melakukan banyak hal untuk menghindari gadis kecil itu dan mendapatkan cincin tata ruangmu. Hal-hal baik benar-benar datang kepada mereka yang menunggu. Saya akhirnya melakukannya, kata Diong sambil tersenyum menawan. Segera setelah itu, senyum di wajah Diong menghilang, dan dia berkata kepada Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh, "Saya memperingatkan Anda lebih baik menyerahkan pagoda dengan patuh. Katakan saja padaku cara untuk tidak ditolak olehnya, dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Petik 2. Maksudmu, kau akan membunuhku jika aku tidak menyerahkan pagoda itu. Suara Duan Lingtian berubah lebih dalam saat dia menatap Diong. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyiksamu untuk memberitahuku di mana pagoda itu dan rahasianya. Tapi aku akan membunuhmu pada akhirnya jika kamu membuatku menyiksamu untuk membocorkan rahasianya. Senyum menakutkan muncul di wajah Diong lagi ketika dia berbicara. Aku akan membunuhmu dulu. Mata Duan Lingtian berkilauan ganas ketika Diong selesai berbicara. Pada saat yang sama, dia tampaknya telah berubah menjadi bola meriam saat dia melesat ke langit. Selanjutnya, busur dan anak panah muncul di tangannya. Serangan aerolit. Ketika dia menarik tali busur menjadi undian penuh, Duan Lingtian dengan cepat melepaskan panah di tangannya. Panah melesat ke arah Diong seperti sambaran petir. Permainan anak-anak. Diong mengangkat lengannya perlahan. Dia tampaknya tidak terganggu oleh serangan tak terduga Duan Lingtian. Tiba-tiba, energi tak terlihat dengan aura agung datang ke arah panah yang ditembakkan Duan Lingtian. Terlebih lagi, udara di atas kepala Duan Lingtian mulai bergemuruh pada saat yang bersamaan. Duan Lingtian merasa seolah-olah telapak tangan raksasa telah muncul dan menekannya dengan paksa. Dia merasa kekuatannya ditekan. Bang! Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di udara. Duan Lingtian tidak siap. Dia ditekan ke tanah oleh kekuatan, menyebabkan dia merasa pusing. Jadi inikah kekuatan seseorang di tahap penumpahan fana? Duan Lingtian berpikir dalam hati. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran. Dia hanya seekor semut di mata Diong, semut yang bisa diinjak sesuai keinginan Diong. Secara alami, dia tahu betul ini karena perbedaan antara kekuatannya dan tahap penumpahan fana. Meskipun saya telah memahami kedalaman fus tahap kaisar tingkat ke-9 yang membuat saya tak terkalahkan ketika datang ke orang-orang di bawah tahap penumpahan fana, saya masih akan dikalahkan ketika saya bertemu seseorang di tahap penumpahan fana. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri pada saat ini. Sayang sekali saya baru saja memahami tingkat ke-9 kaisar tahap fus profundity belum lama ini dan belum melangkah ke tahap penumpahan fana. Jika tidak, saya tidak harus melalui ini sekarang, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Berat, kesabaranku terbatas, jika kamu tidak mau memberitahuku, aku punya cara untuk membuatmu menceritakan semuanya padaku. Jangan lupa, saya seorang penggarap iblis. Selain itu, saya pernah menjadi penggarap iblis panggung suci. Diong mengancam dengan tidak sabar. Suenai benar, seperti inilah para penggarap iblis. Mereka tidak boleh diremehkan. Sayang sekali saya tidak menganggap serius kata-katanya, Duan Lingtian berkata dengan dingin. Saya menyesal tidak menggunakan tablet Devil Cell untuk menekan Anda saat itu untuk menghindari semua masalah di masa depan.
Tidak ada pil yang bisa menyembuhkan penyesalan di dunia ini, kata Diong dengan tenang. Aku akan memberimu 10 kali tarikan napas, kau serahkan pagoda itu dan beritahu aku rahasianya atau kau persiapkan dirimu untuk hadiahnya. Saya sudah menyiapkan untuk Anda. Pada saat itu, tidak akan ada cara bagimu untuk menarik kembali kata-katamu. Aku punya setidaknya 100 cara untuk membuatmu menyerahkan pagoda itu dan memberitahuku rahasianya. Nada bicara Diong semakin dingin saat dia berbicara. Itu sangat dingin sehingga bisa menimbulkan merinding. Seolah-olah suaranya datang langsung dari neraka. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Diong. Penatua Huo, apakah Anda tahu apa yang harus saya lakukan? Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mengambil inisiatif untuk menghubungi Penatua Huo, gagak emas berkaki 3, di pagoda indah 7 harta karun. Dia tahu Penatua Huo tidak akan menyadari apa yang terjadi di luar jika dia tidak menghubunginya. Meskipun Penatua Huo kuat, dia tidak bisa meninggalkan pagoda 7 harta karun yang indah. Bahkan energinya tidak dapat dikirim keluar dari pagoda 7 harta karun yang indah. Satu-satunya hal yang bisa dikirim adalah suaranya. Duan Lingtian menghubunginya untuk tidak memintanya menyerang, dia ingin bertanya kepada Penatua Huo apakah ada cara baginya untuk melarikan diri dari kesulitannya. Lakukan apa yang dia katakan, beri dia pagoda 7 harta karun yang indah juga. Beritahu dia rahasia pagoda 7 harta karun yang indah. Tetua Huo menanggapi Duan Lingtian segera setelah itu. Bab 1355, mainkan dengan telinga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Apa? Duan Lingtian tidak menyangka Penatua Huo akan benar-benar memintanya untuk menyerahkan pagoda 7 harta karun yang indah kepada Diong dan memberitahunya rahasianya. Tunggu sebentar. Pagoda indah 7 harta karun sepertinya tidak memiliki rahasia, kan? Pagoda indah 7 harta karun tidak menolaknya karena telah mengakui dia sebagai pemiliknya. Ini karena jiwanya berasal dari planet Tian Huang. Bahkan jika dia menyerahkan pagoda indah 7 harta karun kepada orang lain, dia masih tidak akan dapat memutuskan hubungannya dengan pagoda indah 7 harta karun. Pagoda indah 7 harta karun tampaknya melekat padanya. Penatua Huo, bahkan jika saya menyerahkan pagoda 7 harta karun yang indah kepadanya, saya masih tidak memiliki cara untuk memaksa pagoda 7 harta karun yang indah untuk mengakui dia sebagai pemiliknya. Mungkinkah Anda punya cara? Duan Lingtian bertanya. Aku tidak memintamu untuk menyerahkan pagoda 7 harta karun yang indah kepadanya secara nyata. Saya memberitahu Anda untuk menyerahkannya kepadanya untuk sementara waktu, Penatua Huo menjelaskan. Duan Lingtian akhirnya dihantam oleh kesadaran. Pada saat ini, tatapan Duan Lingtian mendarat di cincin tata ruang yang dipegang di tangan Diong. Cincin tata ruang itu miliknya, dan tablet segel iblis ada di dalam cincin. Selama aku bisa mengeluarkan tablet Devil Seal, akan mudah bagiku untuk membunuh Diong. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Segera setelah itu, sebuah bola lampu muncul di benak Duan Lingtian. Tatapannya langsung menyala seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Penatua Huo, saya punya ide, Anda hanya perlu bermain bersama saya, Duan Lingtian memberitahu Penatua Huo. Nak, kamu hanya memiliki rentang 3 napas tersisa, jika kamu tidak dapat mengambil keputusan, aku akan menunjukkan kepadamu arti dari lebih baik mati. Suara dingin Diong bergema di udara. Pagoda indah 7 harta karun ada di cincin tata ruang di tanganmu, kata Duan Lingtian dengan tenang sambil menatap Diong. Saya sudah memeriksa cincin tata ruang Anda setelah melakukan klaim kepemilikan darah di atasnya. Pagoda tidak ada di dalam. Wah, aku peringatkan kamu, jangan main-main denganku. Diong mendengus saat niat membunuh muncul di matanya. Seolah-olah dia akan melahap seseorang. Kamu telah melihat betapa menakjubkannya pagoda itu, selama aku mau, aku bisa mengubah ukurannya sesukaku. Saya sudah mengubahnya menjadi seukuran setitik debu sebelum saya menyimpannya di cincin tata ruang, kata Duan Lingtian dengan nada yang tidak terburu-buru atau lambat saat dia menatap Diong dengan acuh tak acuh. Jangankan kamu, bahkan saya tidak akan dapat menemukan lokasinya di cincin tata ruang jika saya tidak menetapkan kepemilikan atasnya. Diong mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sebelumnya, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana pagoda yang setinggi orang dewasa biasa telah berubah menjadi sebuah pagoda kecil yang indah sebelum jatuh ke telapak tangan Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia tidak curiga ketika Duan Lingtian mengatakan ukuran pagoda dapat diubah. Dengan betapa menakjubkannya pagoda itu,
menyusut menjadi seukuran setitik debu bukanlah hal yang mustahil sama sekali. Aku hampir tertipu olehmu. Tatapan Diong menajam saat dia dihantam oleh kesadaran. Dia berkata kepada Duan Lingtian dengan dingin, saya percaya ukuran pagoda dapat diubah, dan itu dapat berubah menjadi seukuran setitik debu, namun, itu tidak harus di cincin tata ruang. Mungkin, itu tersembunyi di suatu tempat di tubuhmu, adapun mengapa kamu memberitahuku bahwa itu ada di cincin tata ruang, yah, jelas kamu hanya ingin aku menyerahkan cincin tata ruang agar kamu dapat menggunakan tablet segel iblis untuk menyegel dan membunuhku. Apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta pada tipuan Anda? Petik 2. Diong memiliki ekspresi tahu di wajahnya ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Harus kuakui, imajinasimu bisa berjalan sangat liar, kalau begitu, kamu bisa menyiksaku sesukamu. Saya akan memberitahu Anda, kebenaran, yang ingin Anda dengar ketika saya hampir mati. Duan Lingtian melirik Diong dengan pandangan menghina. Namun, saya khawatir hasilnya akan tetap sama pada akhirnya. Dari awal hingga akhir, Diong menatap tajam ke mata Duan Lingtian dan ekspresi wajahnya. Dia memperhatikan Duan Lingtian tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah sama sekali. Hal ini mulai membuatnya ragu. Mungkinkah pagoda itu benar-benar menyusut seukuran setitik debu dan telah disimpan di cincin tata ruang oleh Duan Lingtian? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu masuk akal. Sekarang Anda dapat menggunakan teknik Anda, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan pagoda itu lagi, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh, tampaknya tanpa rasa takut. Mata Duan Lingtian berkilat ketika dia melihat tatapan Diong jatuh pada dantiannya. Dia tahu apa yang dipikirkan Diong. Dia langsung menyeringai. Apa, Anda pikir tablet Devil Cell tidak akan bisa menyegel Anda setelah Anda melumpuhkan dantian saya? Jangan lupa, aku sudah memasukkan energi yang mengaktifkan tablet Devil Cell ke dalamnya sejak lama. Bahkan jika Anda melumpuhkan basis kultivasi saya, tablet Devil Cell masih akan diaktifkan oleh energi yang saya masukkan sebelumnya ke dalamnya. Membunuhmu akan mudah. Anda harus tahu ini lebih baik daripada siapapun. Petik 2. Ketika Duan Lingtian mencapai akhir kalimatnya, ada sedikit ejekan di matanya. Wajah Diong langsung berubah muram. Sebelumnya, dia diliputi oleh pikirannya sendiri dan telah melupakan hal ini. Itu benar, ada juga hal lain yang harus kukatakan padamu. Pagoda itu adalah harta yang sangat langka. Itu bahkan memiliki hubungan dekat dengan 10 senjata Sein besar di 10 peringkat senjata Sein besar Sein Tanah Dao Marsial. Duan Lingtian berbohong tanpa mengedipkan matanya saat dia melihat Diong. Setelah dia melihat minat di mata Diong, dia terus menggertak. Semua dari 10 senjata Super Sein sebenarnya berasal dari roh pagoda di pagoda. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, mata Diong langsung cerah, dan napasnya mulai bertambah cepat. Semua dari 10 senjata Super Sein sebenarnya berasal dari roh pagoda di pagoda. Untuk sesaat, hatinya mendidih, dan keinginannya untuk mendapatkan pagoda misterius itu semakin kuat. Namun, pikirannya masih jernih, dan dia tidak lengah. Diong memasang wajah tenang dan menekan emosinya saat dia bertanya kepada Duan Lingtian, apakah kamu pikir aku akan percaya kamu begitu saja? Bukti apa yang kamu punya? Bukti. Nah, Anda akan dapat melihat apakah itu benar setelah Anda mendapatkan pagoda, selama saya menghapus kepemilikan saya di pagoda dan menyerahkannya kepada Anda akan dapat menghubungi roh pagoda di pagoda. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, pada saat itu, Anda bisa mendapatkan konfirmasi darinya. Dengan basis kultivasi Anda di tahap menengah dari tahap penumpahan fana, jangan bilang Anda benar-benar takut saya menipu Anda. Bahkan jika aku mengancammu dan ingin menggunakan Devil Cell Tablet, kamu selalu bisa membunuhku sebelum Devil Cell Tablet menyegelmu, bukan? Duan Lingtian terus berkata, tentu saja, aku bisa membunuhmu hanya dalam sekejap. Namun, aku mungkin akan mati juga. Diong mendengus. Jika Duan Lingtian benar-benar mengeluarkan tablet segel iblis, dan dia berhasil membunuh Duan Lingtian sebelum tablet segel iblis menyegelnya, kemungkinan besar dia akan mati juga. Apa, kamu pikir aku rela mati bersamamu? Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak. Sedikit ejekan bisa dilihat di matanya seolah-olah dia mengejek Diong karena terlalu banyak berpikir. Setelah mendengar itu, mata Diong langsung berbinar. Dia mengangguk. Aku akan mengembalikan cincin tata ruang kepadamu, tapi aku akan memantau setiap tindakanmu dengan cermat. Jika kamu berani mengeluarkan tablet Devil Cell,
aku akan membunuhmu seketika. Saya senang untuk mengambil pagoda untuk Anda, tetapi Anda harus membuat sumpah menggunakan 99 kesengsaraan surgawi bahwa Anda tidak akan membunuh saya atau membuat hal-hal sulit bagi saya setelah Anda mendapatkan pagoda. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, kalau tidak, aku tidak akan melakukan apa yang kamu inginkan bahkan jika aku mati. Sepakat, selama Anda tidak memainkan trik apapun dan menyerahkan pagoda itu kepada saya sehingga ia dapat mengakui saya sebagai tuannya, saya bersedia untuk bersumpah. Saat kata-kata Diyong keluar dari mulutnya, dia menusuk jarinya dan mulai bersumpah. Saat 9 tepukan guntur bergema di langit, sumpah kesengsaraan, 99 kesengsaraan surgawi, menanggapi sumpah Diyong. Menurut pendapat Diyong, dia tidak peduli apakah dia membunuh Duan Lingtian atau tidak selama dia mendapatkan pagoda. Meskipun bakat bawaan Duan Lingtian bagus, itu masih tidak layak baginya untuk menganggapnya serius. Pada saat ini, Diyong mulai menurunkan kewaspadaannya. Dia bisa melihat betapa tulusnya Duan Lingtian sejak dia memintanya untuk bersumpah. Dia merasa lebih nyaman sekarang. Jangan memainkan trik apapun, dan jangan ragukan kekuatanku. Setelah membuat sumpah, Diyong menyerahkan cincin tata ruang kepada Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia memperpanjang energi spiritualnya dan mengunci Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian berani mengeluarkan tablet Devil Cell, dia akan segera membunuhnya. Dia telah tinggal bersama dengan Duan Lingtian selama beberapa waktu sehingga dia tahu dia tidak akan memilih untuk mati bersama dengannya. Karena alasan ini, dia tidak khawatir Duan Lingtian akan membuat pilihan yang ekstrim. Setelah Duan Lingtian mengambil kembali cincin tata ruangnya, dia melakukan klaim kepemilikan darah di atasnya lagi sebelum meletakkannya di jarinya. Sementara itu, hatinya tersentak saat pagoda 7 harta karun yang indah di telinganya mengecil dengan cepat. Setelah berubah menjadi seukuran setitik debu, itu melayang keluar dan mendarat di tangannya. Aku sudah mengeluarkannya, kata Duan Lingtian. Hah, setelah mendengar ini, Diyong segera melihat ke tangan Duan Lingtian. Namun, dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ketika dia melihat sebuah titik di tangan Duan Lingtian yang tumbuh semakin besar menjadi sebuah pagoda yang indah, matanya langsung bersinar seperti bintang-bintang di langit malam. Harta yang luar biasa, Diyong merenung. Selesai, saya telah menghapus klaim kepemilikan saya. Segera setelah itu, Duan Lingtian menyerahkan pagoda indah 7 harta karun kepada Diyong. Selama Anda memperluas energi spiritual Anda ke puncak mutiara itu akan mengakui Anda sebagai pemiliknya. Kemudian, Anda tidak akan lagi ditolak oleh energinya. Petik 2. Kamu menggunakan ini untuk membuatnya mengakui kamu sebagai tuannya sebelumnya. Diyong bertanya saat matanya berbinar. Dia masih ingat, pada saat itu, baik dia atau Han Xuanai, tidak ada dari mereka yang bisa menyentuh pagoda ini sama sekali. Duan Lingtian, di sisi lain, telah mengambil pagoda di tangannya hanya dalam sekejap mata. Pada saat itu, dia tidak berpikir untuk menggunakan energi spiritualnya sama sekali. Ya, sekarang, tetapkan kepemilikannya sebelum Anda mengambilnya. Duan Lingtian mengangguk. Setelah mendengar ini, Diyong memperluas sebagian dari energi spiritualnya ke dalam mutiara di puncak pagoda 7 harta karun yang indah. Energi spiritual yang tersisa masih terkunci di Duan Lingtian. Dia khawatir Duan Lingtian tiba-tiba akan bergerak pada saat ini. Lihat betapa berhati-hatinya Anda. Ketika Diyong dengan hati-hati mengambil pagoda 7 harta karun yang indah, Duan Lingtian menyeringai dalam hati.